Jadi yang bagian ketiga, golongan-golongan dan aliran pada zaman Bait Suci kedua. Jadi yang pertama itu golongan apokaliptik. Kata apokaliptik berasal dari bahasa Yunani yang bermakna membuka rahasia. Jadi mencari tanda-tanda zaman yang dapat membuka rahasia adalah usaha golongan apokaliptik. Mereka berharap bahwa pada suatu saat Allah akan bangkit dan memperlihatkan kemahakuasaannya. Mereka yang bertahan dalam kesetiaan dan iman akan diterima di sisi Allah dan menikmati kehidupan yang kekal tanpa desakan lagi. Sedangkan mereka yang akhirnya tunduk pada kuasa-kuasa yang melawan tatanan Allah dan menindas orang-orang beriman, bersama dengan mereka yang menyerah dan bersekutu dengan musuh Allah akan dihakimi dan dimusnahkan. Kemudian golongan yang kedua itu golongan Farisi. Golongan Farisi merupakan suatu golongan religius yang hendak mempertahankan tradisi keagamaan Yahudi yang dengan tegas berorientasi pada Torah dan tafsirannya yang mereka akui sebagai tafsiran yang sah. Jadi tafsiran yang mereka akui itu adalah tafsiran yang sah. Tujuan mereka ialah supaya seluruh umat meneladani mereka dan dengan seutuhnya mengikuti tatanan Torah yang tertulis maupun yang lisan. Namunnya di sini secara khusus mereka menekankan pada tatanan Torah yang lisan karena dilengkapi dengan ajakan-ajakan yang rinci yang melebihi ajakan yang terdapat pada Torah tertulis supaya seluruh umat menjadi umat yang suci dan layak beribadah kepada Allah. Namun yang perlu kita ketahui, tujuan mereka itu sebenarnya ialah supaya ramai umat mengikuti teladan mereka, meskipun ada banyak juga yang tidak menerima pemahaman yang radikal ini. Jadi karena fokus perhatian mereka ialah belajar, jadi mereka itu fokusnya cuma belajar dan mempraktikkan Torah, maka tempat utama kegiatan mereka ialah sinagoga dan Beit HaMidrash. Jadi Beit HaMidrash ini itu semacam sekolah. Jadi bait suci kurang diberikan perhatian oleh mereka. Golongan Farisi ini tuh kebanyakan mereka itu dari orang-orang awam, bukan orang-orang yang beriman gitu. Jadi mereka kebanyakan dari orang-orang. Yang ketiga, golongan Saduki. Jadi golongan Saduki ini berasal dari kelompok imam yang terkait dengan bait suci. Berasal dari kelompok imam. Nah, oleh karena itu termasuk lapisan minggat, artinya kayak bangsawan gitu. Di Yerusalem yang juga memainkan peranan penting di bidang politik dan perdagangan. Dalam politik, mereka biasanya mendukung pihak yang sedang berkuasa. Sikap religius mereka dikenal bermuka dua. Yang mereka tolak secara mutlak adalah pemahaman mengenai hari kiamat dan pengadilan terakhir. Ajaran mengenai akhir zaman yang tidak akan kekal. Jadi mereka tidak percaya namanya hari kiamat, pengadilan terakhir atau kehidupan kekal, itu mereka tidak percaya. Jadi mereka selalu berusaha untuk hidup yang sekarang gitu. Jadi mereka berusaha untuk memuaskan keinginan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin capai, itu mereka harus dapat itu pada saat itu. Karena mereka nggak percaya ada pengharapan kedepannya, ada kehidupan kekal. Jadi mereka berjuang untuk mempertahankan posisi mereka sebagai bagian golongan minggat yang berada baik di bidang politik maupun keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam golongan keempat, golongan Zelotes. Oke, nama golongan Zelotes berasal dari bahasa Yunani yang berarti mereka yang mencelah. Jadi mereka itu mengecam kehadiran penjajah Romawi itu dengan melakukan kekerasan dan berusaha merebut kembali otonomi di wilayah Yehuda yang dengan nyata dipegang oleh Roma setelah Herodes Agung meninggal. Mereka juga dijiwai oleh aliran mesianis dan terkadang pemimpin mereka dipandang sebagai Mesias sampai ia ditangkap dan dibunuh oleh tentara Romawi. Jadi umumnya pihak Romawi itu dengan keras berusaha menumpas gerakan Zelot ini atau Zelotes ini, dan banyak
Mesias yang mereka pandang sebagai Mesias itu, yaitu pemimpin mereka, yang lain pernah dibunuh juga di salib. Oke, jadi masuk ke dalam golongan kelima, golongan Esseni. Mereka disebut Therapeutes dalam bahasa Yunani, dan diberitakan bahwa mereka dengan sangat tegas menuruti aturan puasa untuk menjaga kesehatan sekaligus berdisiplin dalam menaati kewajiban-kewajiban keagamaan sebagaimana dirumuskan dalam Taurat. Jadi salah satu ciri khas golongan Esseni ini ialah kesetaraan mutlak antara para anggotanya. Jadi setiap anggota yang ada dalam golongan Esseni itu dipandang sama, walaupun pemimpinnya sama sebenarnya, namun yang membedakan bahwa sikap mereka menghormati pemimpin itu akan ada dengan sendirinya. Jadi pemimpin yang ada dalam golongan Esseni ini nggak boleh kayak ngomong membentak, tidak boleh ngomong keras terhadap ataupun menyakiti para anggotanya, itu nggak boleh. Jadi kalau kasih menjadi sikap yang sepatutnya di antara mereka, maka anak-anak delapan dan tanda kutip ya, ini entah dari orang asing atau malah dari sesama bangsa Yahudi yang dipandang sudah mengingkari Allah atau yang tidak bergabung bersama dengan golongan mereka, itu secara merata juga harus dibenci. Jadi walaupun kayak mereka diajarkan untuk mengasihi, tapi karena orang-orang mereka, pandangan mereka terhadap orang-orang yang di luar mereka itu sebagai anak-anak kegelapan, jadi mereka membenci orang-orang yang ada di luar mereka. Pemahaman mereka mengenai Mesias, yaitu sang guru kebenaran sebagai nabi dan pengarah utama bagi mereka yang tersisa dari umat Israel yang tidak ikut menjauhkan diri dari ketentuan Taurat. Mereka sedang menunggu kedatangan dua Mesias, yaitu yang pertama, satu dari keturunan Harun sebagai Mesias imam, dan satu lagi dari keturunan Israel atau dari keturunan Daud ya, keturunan Yehuda melalui Daud sebagai Mesias Raja. Jadi mereka itu menunggu dua Mesias. Oke, selanjutnya masa pembentukan Keyahudian, yaitu yang pertama ada hari-hari raya dan alat sakral dalam bait suci. Jadi hari raya ini ada 3 hari raya besar disebut Hok, yaitu ziarah. Jadi mereka tidak pertama-tama berkaitan dengan alat. Jadi kayak hari raya utama mereka itu bukan yang berkaitan dengan alam. Yang pertama, hari raya Pesak atau sering juga kita sebut dengan Paskah. Ini dalam buku Nisan. Puncak dari perayaan Paskah atau Pesak ini ialah makan bersama anak domba, harus mempersiapkannya dan memakannya supaya pada fajar esoknya tidak ada sisa tertinggal. Jadi mereka harus makan pada malam itu juga sampai habis dan tidak tersisa pada esokan harinya. Hanya pakaian sempat diganti, tidak pakai lagi pakaian yang dipakai sebelum memulai perjalanan panjang. Perayaan Paskah atau Pesak ini, jadi perayaan Pesak ini akan berlalu 1 minggu. Istilah untuk Ibrani pesta ziarah ialah Hok, secara etimologi sama dengan kata Arab Hak. Jadi ini merupakan hari raya Pesak ini adalah merupakan hari raya itu pesta ziarah, di mana umat Yahudi yang menetap di Palestina atau juga yang tinggal di luarnya hendak berkumpul di sekeliling bait suci sebagai rumah Allah untuk sekaligus mengingat kembali bersama-sama pengalaman dari 2000 zaman dulu. Oke, yang kedua, hari raya Sabuot. Oke, hari raya juga dikenal sebagai hari raya mingguan. Maksudnya semula ialah bahwa 7 minggu setelah hasil panen yang pertama dinikmati pada hari raya Masot, masa panen menjadi matang digenapi.
Jadi hubungan semula dengan pertanian tampak sekali. Jadi hubungan Hari Raya Sabu'an ini dengan yang namanya alam atau pertanian itu tampak sekali. Sabu'an dikaitkan dengan puncak dan penggenapan tumbuhnya Israel menjadi bangsa yang utuh ketika ia menerima dasar kehidupannya dalam bentuk Torah di Sinai. Jadi ini merupakan eh, apa perayaan Sabu'an ini dikaitkan dengan penerimaan Torah di Sinai. Dengan rujuk pada ajaran Kabbalah mengenai 10 sefirot, maka ditegaskannya bahwa hanya 7 dari yang 10 sefirot dapat bergiat di bawah atau di dalam jagat ini, yakni bahwa pewahyuan Torah di Sinai selaras dengan proses pewahyuan menurut pohon sefirot, di mana tingkatan yang paling ujung bawah Malkut atau Shekinah ibarat hari raya Sabu'at sebagai hari raya pewahyuan di bumi. Terus yang ketiga, hari raya Sukkot. Hari raya ketiga yang disebut Ziarah ialah hari raya Sukkot. Pesta pondok daun yang secara eksplisit hendak mengingatkan bangsa Israel tentang masa mereka mengembara di Gurun Sinai. Sebab itu, agar mereka setiap tahun untuk selama minggu hidup juga secara simbolis seperti golongan yang mengembara di gurun pasir dulu, meninggalkan rumah mereka yang bertahan dan duduk di bawah atap yang goyang di mana bintang-bintang dari atas menengok ke dalam biliknya. The Vries menegaskan bahwa Sukkot ialah pesta yang penuh gembira. Panen sudah diamankan dalam pondok-pondok pula, dan pujian serta syukur disampaikan kepada Tuhan. Hari ketujuh dari Sukkot ialah hari peringatan pengadilan, di mana Torah dan khususnya kitab Mazmur dan ulangan dibaca, dan dalam liturgi doa-doa permohonan pengampunan diutamakan, sekaligus juga permohonan supaya Allah dalam kasih-Nya mengirim hujan untuk tahun depan. Hari yang ke-9 yang menutupi siklus hari-hari raya yang sekaligus disertai disebut hari Simchat Torah, gembira dengan Torah. Dan pada hari itu peranan khusus juga diberikan kepada anak-anak yang diperbolehkan mengucapkan doa di hadapan gulungan Torah. Salah satu alat termasyhur di dalam bait suci ialah menorah. Telah diikrarkan dalam Torah bahwa dalam tabut perjanjian ditempatkan sebuah menorah dari emas yang dengan petunjuk rinci mengenai hiasan-hiasannya, namun rincian mengenai maknanya tidak diberikan dan tidak diketahui. Juga menurut perintah ia harus dibuat dari emas. Menorah yang semula ini mempunyai 1 batang dan 6 cabang, masing-masing 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Rupanya menorah inilah yang kemudian ikut ditempatkan di bait suci Salomo. Menorah yang digunakan pada tahun 163 sebelum Masehi dalam upacara peresmian ulang bait suci berbeda dengan bentuk menorah yang lama. Yang diketahui ialah bahwa ia punya 8 cabang. Oke, jadi selain 3 hari raya tadi, ada juga hari raya agung bagi orang Yahudi, yaitu hari raya Yom Kippur dan hari raya Rosh Hashanah. Kalau hari raya Yom Kippur ini kita mengingat kembali pada peristiwa Ratu Esther, ya, di mana bangsa Israel yang akan dimusnahkan tapi berubah menjadi hari di mana orang Israel itu menang atas orang-orang asing yang menguasai mereka. Jadi yang tentu juga masih berpengaruh ialah ingatan pada Yom Kippur, hari pengampunan, yang baru dirayakan 5 hari sebelum Sukkot dimulai. Alat musik utama yang dibunyikan pada hari ini dalam ibadah ialah shofar. Tanuk dari seekor jantan domba atau kambing. Alat ini sudah amat lama dikenal dan biasanya dibunyikan pada situasi yang mengkhawatirkan, yang menantang atau perlu diperingatkan. Hari raya Yom Kippur itu juga hari tahun baru disusul dengan 10 hari puasa yang berakhir pada hari ke-10, yakni Yom Kippur. Hari perdamaian di antara Allah dan umatnya, di mana
Dosa dan kelalaian yang lain diakui dan disesalkan, lalu diampuni. Hari ini dimulai sudah sangat pagi dengan pembacaan Torah, antara lain kisah Abraham, dan juga pada suatu fajar diperhadapkan dengan seruan yang kencang untuk mengorbankan anaknya dengan dibantu oleh nas-nas dari uraian Talmud. Kisah yang mengerikan direnungkan, tapi yang lebih diutamakan ialah kisah-kisah di mana kasih dan rahmat Allah lebih